نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah dimanapun berada. Pertama-tama mari kita memperbarui syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang memiliki kesadaran penuh bahwa tidak ada apapun kecuali semuanya bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kehidupan yang kita lewati juga berlangsung berkat kebersadarannya terus-menerus kepada Allah Rabbul Alamin. Bapak yang saya berbahagia, malam ini kita akan teruskan surat Al-Haqqah kita, surat yang ke-69. Malam ini kita masuk ayat 31 sampai 40. Ayat 31 sampai 40. Dan karena bersama kita sudah ada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid, kita minta kepada beliau dengan segala hormat untuk memandu kita, membimbing kita, membaca ayat-ayat suci Al-Quran dengan makhraj yang benar, dengan tahsin, dengan tartil, sehingga kita semuanya termasuk tercatat di sisi Allah SWT sebagai hamba-hamba yang memuliakan Al-Quran dengan semulia-mulianya. Kita membacanya dengan bacaan yang benar dan kita coba juga memahaminya dengan pemahaman yang benar. Kita ingin memahami Al-Quran lahir dan batin. Kita ingin memahami Al-Quran seperti yang Allah Subhanahu wa taala pahamkan kepada para nabi dan rasulnya. Mari kita masuk ke screen kita dan mempersilakan kepada Ustadz kita, Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid untuk memandu kita, membimbing kita membaca surat Al-Ahqaf. Surat yang ke-69 ayat 31 sampai 40. Ayat 31 sampai 40. Pada Ustazna Ustadz Wahyudin B. Wahid, falyatafaddal. Syukran Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali Allahumma salli ala Muhammad wa ali syarif. Baiklah Ibu Bapak, kita lanjutkan bacaan Al-Quran kita pada malam hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم الجحيم صلوه ثم الجحيم ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم
ولا يحض على طعام المسكين ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم فليس وليس له له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون لا لا يأكل يأكله إلا الخاطئون الخاطئون فلا أقسم بما تبصرون فلا فلا أقسم أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم إنه لقول رسول كريم صدق الله العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم اللهم صل صل وسلم وسلم وزد وزد وبارك وبارك على على رسول رسول الله الله وآله وآله الأطهار الأطهار على على رسول رسول الله الله وآله الأطهار الأطهار اللهم صل صل على على محمد محمد وآله اللهم اللهم صل صل على على محمد Muhammad wa ali. Allahumma salli ala Muhammad wa ajal barik. Saya kembalikan Ustaz. Terima kasih banyak kita aturkan kepada Ustazna Ustaz Wahidin Wahid. Semoga apa yang beliau bacakan tadi kepada kita, yaitu kitab suci Al-Quran, juga menjadi saksi bagi beliau supaya di sisi Allah SWT benar-benar diperlakukan sebagai bagian tak terpisahkan daripada kitab suci Al-Quran. Al-Quran adalah merupakan representasi daripada Allah dan makhluk-makhluk atau insan-insan yang suci, atau disebut dengan khairul bariyah, khairul anam. Maka kita berharap dengan digolongkan, dimasukkan ke dalam golongan Al-Quran, sahibul Quran, maka kita juga diperlakukan sama dengan sahibul Al-Quran yang sesungguhnya. Begitu juga Bapak Ibu semuanya yang telah ikut membaca Al-Quran, semoga kitab suci Al-Quran, ayat-ayat yang tadi dibacakan, menjadi syifa wa rahmah, menjadi obat dan pelembut hati, menjadi penyembuh atas segala penyakit hati, dan menjadi rahmat bagi jiwa-jiwa Bapak Ibu semuanya. Kita teruskan surat Al-Haqqah, surat yang ke-69. Ingat Al-Haqqah dari kata Al-Haq, dikasih tak marbutah, kita terjemahkan dengan yang sebenarnya, yang sesungguhnya. Kemudian dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan the reality. Turunnya di Mekah disebutlah dengan Makkiyah, dan jumlah ayatnya adalah 52 ayat. Dan tadi kita sudah baca ayat 31 sampai 40.
Jadi tersisa tinggal 41 sampai 52 satu kali pertemuan. Insya Allah pada hari Jumat yang akan datang. Terakhir kita sudah sampai di ayat yang ke-30 yang berbicara bahwa orang-orang yang tidak mempersiapkan diri menerima adanya alam berikutnya, maka mereka akan dimasukkan ke dalam api yang menyala-nyala. Di dalam ayatnya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Khuzuhu fagulluhu. Khuzuhu, peganglah dia, tangkaplah dia. Fagulluhu, lalu kemudian belenggulah dia, kalungkanlah di lehernya rantai-rantai yang terbuat daripada besi yang membara. Khuzuhu fagulluhu. Summal jahima salluhu, lalu kemudian masukkanlah mereka ke dalam neraka jahim. Salluhu, masukkanlah dia al-jahim kepada neraka jahanam, neraka jahim. Nah, jemaah sekalian, ini adalah kata-kata yang Allah gunakan, kata-kata khuzuhu, gulluhu, salluhu. Semuanya hu-nya ini adalah dhamir kata ganti daripada orang yang tidak mempersiapkan diri kembali kepada akhiratnya, kembali kepada kehidupan yang sungguhnya, kembali kepada apa yang disebut dengan al-haqqah. Jadi ketika akhirat disebut dengan al-haqqah, berarti mafhum mukhalafahnya adalah kehidupan dunia ini bukan al-haqqah. Jadi dunia ini bukanlah kehidupan yang sesungguhnya. Kehidupan yang sesungguhnya adalah di akhirat, tetapi justru apa yang terjadi di akhirat ditentukan oleh kehidupan kita di dunia ini. Jadi kehidupan dunia bukanlah kehidupan yang sesungguhnya, tetapi penentu kehidupan yang sesungguhnya nanti di akhirat adalah bergantung pada apa yang kita lakukan atau amalkan dalam kehidupan dunia ini. Kita sudah terangkan sebelumnya, bagi mereka yang beramal dengan baik, berdasarkan bimbingan Allah dan manusia-manusia suci yang dikirim kepada kita, maka mereka akan masuk ke dalam taman yang indah. Sebaliknya, mereka yang tidak mempersiapkan diri ke sana, maka ini masuk kategori ini, yaitu tangkaplah dia, ataukah beri hukumanlah kepada dia, fagulluh, belenggulah dia, kemudian masukkanlah dia ke dalam neraka jahim, summal jahima salluhu. Jadi ini adalah bahasa-bahasa yang Allah gunakan untuk menjelaskan bahwa kehidupan yang sungguhnya di sana adalah penderitaan. Kata jahim itu kita artikan saja penderitaan. Jahim itu adalah penderitaan yang teramat sangat. Jahim ini kita artikan biasa juga dengan jahanam. Jahim biasa diartikan dengan neraka yang sangat panas. Karena di dalam Al-Quran ada kata neraka juga, nar. Ya, jadi ada nar juga, ada jahanam juga, ada jahim juga, ada wailun juga, banyaklah dalam Al-Quran. Nah, kalau kita lihat itu secara bahasa, sebetulnya intinya adalah Allah menjelaskan kepada kita bahwa kehidupan yang sungguhnya di sana dan kehidupan di sana hanya terbagi dua, sesuai dengan di dunia juga cuma dua macam, ada kanan, ada kiri, ada baik, ada buruk, ada benar, ada salah, ada cahaya, ada terang, dan ada gelap. Jadi selalu hanya dualitas seperti itu. Jadi nanti terjadi di akhirat, yaitu ada yang berbahagia dengan kebahagiaan sejati, al-haqqah, dan ada juga yang menderita dengan penderitaan yang sejati, al-haqqah juga. Jadi ada kebahagiaannya haqqah dan ada penderitaannya haqqah. Nah, tinggal yang berbahagia nanti bergradasi, bertingkat-tingkat. Yang menderita juga nanti bertingkat-tingkat. Tingkatan-tingkatannya tergantung kepada amal perbuatan mereka masing-masing. Kemudian ayat 32. Ayat 32 ini ada, Bapak Ibu lihat video singkat kita lihat, ini ada patung orang yang dibelit oleh ular. Nah, di sini kata-kata ular kita gunakan karena di belakang nanti ini di ayat ini berbicara tentang belenggu yang panjangnya 70 hasta. Nah, apa maksudnya? Mari kita lihat. Allah berfirman, "Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an faslukuhu." Kemudian tadi kan mereka yang dimasukkan ke dalam neraka tadi, yaitu khuzuhu, tangkaplah dia, lalu kemudian belenggulah dia, lalu kemudian apalagi tadi, salluhu, masukkanlah dia ke dalam al-jahim, neraka atau penderitaan yang sejati. Kemudian summa, jadi masih berlanjut, summa fi silsilatin, kemudian di dalam silsilah, ini kata-kata maksudnya dibelenggu dia di dalam silsilah, dalam rantai.
silsilah ini menjadi bahasa Melayu kita, bahasa Indonesia dan bahasa Malaysia, Singapura. Silsilah, biasanya kalau silsilah itu artinya mata rantai turunan, silsilahnya. Di silsilah raja-raja, silsilah keturunan seseorang itu namanya mata rantai. Dia dari ayahnya ke atas, namanya silsilah. Ya. Biasa terkadang disebut dengan semacam family tree ataukah pohon keluarga, itu silsilah. Jadi intinya silsilah itu artinya mata rantai yang dari atas, itu namanya silsilah. Allah katakan summa fi silsilatin. Kemudian rantailah dia di dalam silsilah, di dalam rantai-rantai zarwaha yang panjangnya. Kata-kata zarwa kita artinya panjangnya. Ya, ini adalah kita sebut dengan ukuran panjang, unit panjang. Zarwaha sab'una zira'a. Yang panjangnya 70 hasta atau 70 panjang. Kalau kita artikan zarwa, ini kan zarwa menjadi zira' sama. Jadi panjangnya 70 ukuran panjang. Jadi kalau kita pakai ukuran panjang meter, 70 meter. Kalau kita pakai ukuran kilometer, ya 70 kilometer. Kesimpulannya tergantung apa yang kita gunakan sebagai unit terkecil daripada zarwah. Jadi summa fi silsilatin zarwah. Kemudian masukkanlah dia ke dalam belenggu, ke dalam azab penderitaan, dan di dalam neraka jahim yang lamanya atau panjang rantainya adalah zar'uha sab'una zira'. Panjangnya adalah 70 hasta, 70 panjang. Kenapa menggunakan kata 70? Karena kita tahu jemaah sekalian bahwa angka 7 dalam Al-Quran berulang-ulang digunakan. Kata 70, sab'una, 70. Nah, kata-kata 70 di sini juga bisa bermakna panjang sekali. Dan apa sih sebetulnya mata rantai di sini? Kalau kita lihat di dalam surat Toha, itu sebetulnya mata rantai itu juga terkadang disebut dengan ular. Jadi kita artikan kalau kita artikan zarwa di sini ukuran panjangnya ular panjang. Jadi di dalam mata rantai bagaikan ular yang panjangnya 70 meter atau 70 hasta. 70 hasta itu, kalau hasta itu adalah dari ujung tangan sampai ke siku, itu namanya hasta. Jadi zarwa sab'una zira'an. Kemudian faslukuhu, belitkanlah dia. Kata-kata faslukuhu itu artinya itu rantai diputarkan pada dirinya, dijalankan, digulung. Dari kata faslukuhu lahir kata suluk. Nah, jadi jemaah sekalian bisa kita artikan bahwa mereka diperlakukan seperti ini karena mereka itu tidak menempuh perjalanan kepada Allah. Kita sudah sampaikan bahwa hakikat kehidupan kita itu adalah safar. Hakikat kehidupan kita di dunia adalah safar, musafir. Kemana? Menuju kepada Allah, kepada al-haqqa, kepada hakikat. Hakikat wujud adalah Allah, hakikat kehidupan adalah akhirat, itu al-haqqa. Jadi harusnya kita bergerak ke sana secara konvergen namanya, menuju ke puncak. Menuju ke puncak piramida. Kalau kita punya segitiga, ada di atas puncaknya, nah seperti itu. Jadi harusnya kita menempuh jalan ke sana. Yang tidak menempuh jalan itu, maka dia akan dibelitkan, ya, diikat dengan rantai yang panjangnya seperti itu. Jadi artinya apa? Perjalanan kita kepada Allah juga memang panjang, dan ini harus kita tempuh. Dan baiknya Allah Subhanahu wa taala tidak meminta kita sampai di ujung. Yang Allah minta dari kita adalah berjalan dan terus berjalan. Persoalan sampai di ujung itu bukan urusan kita. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang Allah tekankan pada kita adalah berjalanlah, suluklah. Jadi sair wa suluk. Berjalanlah dan tempuhlah arah menuju kepada yang satu itu. Jadi kata sair itu berjalan, suluk adalah perjalanan yang berorientasi pada yang satu. Alamatnya satu, alamatnya tunggal, yaitu dia, faslukuhu, ya. Maka kita harus menempuh dia menuju ke sana. Apabila jalan panjang itu kita tidak tempuh, berarti kita telah mengambil jarak dengan dia dan tidak menunjukkan bahwa kita tidak ada kerinduan kepadanya. Ketika tidak ada kerinduan kepadanya, kan menunjukkan tidak ma'rifat kita kepadanya. Kalau kita tidak ma'rifat kepadanya, menunjukkan bahwa jiwa kita tidak mengenal dia. Ketika jiwa kita tidak mengenal dia, kan artinya bahwa jiwa kita telah mengalami alienasi, pengasingan oleh diri kita sendiri. Kenapa? Karena aslinya jiwa kita itu adalah merindukan dia sebagaimana haus merindukan air
lapar merindukan makanan. Jadi aslinya lapar merindukan makanan. Semakin lapar, semakin rindu akan makanan. Semakin haus, semakin rindu akan minuman. Nah, jiwa Allah ciptakan itu rindu kepada Dia, kepada dirinya. Nah, ketika jiwa kita tidak rindu kepada dirinya, ada yang salah pada diri kita. Ada yang tertutup. Nah, ketertutupan itu adalah karena kita tidak mau membiarkan jiwa kita berjalan sesuai dengan hasratnya, keinginannya, nalurinya, fitrahnya, yaitu menuju kepada yang satu. Nah, ketika itu kita tidak mau tempuh, maka di sana kita akan menerima akibatnya, yaitu summa fi silsilatin zarwa sab'una zira'an fasluquhu. Dari mana kita ibaratkan tadi dengan apa namanya? Dengan ular tadi di sini. Mari kita lihat surat Toha. Surat Toha. Kita lihat surat Toha. Surat Toha adalah surat yang ke-20. To dan Ha. Nah, kita baca ketika Allah SWT memanggil Nabi Musa ke Gunung Tursina. Gunung Tursina, Allah memanggil Nabi Musa, dan setelah Nabi Musa sampai di sana, Allah berkata, menyapa Nabi Musa dengan kata-kata, "Inni ana rabbuka fakhla'na laika." Sungguhnya aku ini adalah Rabbuka Tuhanmu. Fakhla'na laika, maka kamu harus melepaskan. Na'laika. Apa itu na'laika? Tempat berpijak. Diterjemahkan dengan sendal, sepatu, terompah, alas kaki. Ya, kita artikan na'la di sini adalah tempat berpijak. Apa saja yang selama ini kita jadikan sebagai tempat berpijak, tempat berdiri, tempat bergantung, itu harus kita lepaskan. Kenapa? Karena tempat bergantung satu-satunya hanya Dia. Kebergantungan kita kepada Dia sempurna hanya apabila kita melepaskan kebergantungan kita kepada semua selain Dia. Kepada apapun selain Dia. Maka setelah sampai kepada Dia, Tuhan sendiri mengatakan, "Fakhla'na laika." Wahai Musa, kamu harus lepaskan tempat berpijakmu, terompahmu. Apa sebabnya? Innaka bil wadil muqaddas itu. Karena kamu sudah sampai di suatu tempat dalam tanda petik, di mana di sini tidak ada lagi yang suci kecuali yang ini. Semua itu adalah tidak ada. Semua itu adalah kotor. Semua itu adalah sampah dalam pengertian. Semuanya itu adalah merupakan buangan saja. Semua itu adalah merupakan bayangan belaka saja. Innaka bil wadil muqaddas itu. Sungguhnya engkau di lembah wadi al-muqaddas yang suci. Tua. Kata-kata tua itu bisa bermakna keluar dari ruang waktu. Matuya itu adalah tergulung. Jadi kata-kata matuya itu biyamini, tergulung di tangan kanan Tuhan, itu artinya apa? Bahwa ruang waktu itu menjadi tidak ada. Tua. Jadi bilwadil muqaddas tua. Wa nakhtartuka, dan aku memilih kamu. Kenapa Allah memilih dia? Karena sudah sampai di sana. Jadi para nabi dan rasul itu dipilih karena sampai di sana. Jadi kalau ada asumsi kita bahwa ada nabi kemudian melakukan kesalahan, itu jelas keliru. Pasti pemahaman kita harus diperbaiki. Apa sebabnya? Karena nabi itu dipilih, memang akhtartuka itu menjadi mukhtar, menjadi terpilih adalah karena sudah sampai di muqaddas itu, bil wadil muqaddas itu. Kalau belum sampai kepada bil wadil muqaddas itu belum dipilih. Apa itu wadi muqaddas itu? Itu bisa bermakna sebagai simbol, sebagai apa? Sebagai majasi saja. Muqaddas itu adalah sampai kepada hakikat. Ya, karena hakikat itu adalah tidak bisa dibahasakan kecuali hanya simbol-simbol, yaitu wadi, lembah. Kenapa dia lembah? Karena dalam. Kemudian disebut muqaddasah karena dia adalah suci. Tua karena dia lepas dari berbagai macam fenomena benda. Lepas dari berbagai macam fenomena makhluk. Yang menurut riwayat, bahkan Jibril pun tidak bisa sampai ke sana. Seperti Nabi Muhammad kita ketika Isra Mi'raj, itu Jibril tidak bisa sampai ke sana. Jadi yang bisa sampai ke sana siapa? Yang terpilih. Anakhtartuka. Maka fastami' lima yuha. Maka pasanglah jiwamu harus disiapkan. Jiwa harus dibuat seperti cawan, seperti gelas, seperti mangkok. Untuk apa? Untuk menerima wahyu. Fastami' lima yuha. Innani anallah, saya ini adalah Allah. Jadi kata-kata innani anallah, siapa itu berkata? Itu keluar daripada bil wadil muqaddas itu. Berarti siapa sebetulnya di sana? Ya dia. Ingat, dia. Innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah.
La ilaha illa ana, tidak boleh ada ilah selain aku. Nah, itu tadi perjalanan. Faslukuhu, ya. Bagi mereka tadi yang sampai di neraka karena tidak menempuh suluknya. Nah, sedangkan kita diciptakan untuk berjalan. Kita ini adalah safar, musafir. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut, kita sampaikan bahwa di dalam syariat agama Islam, ya, tiang agama itu adalah sholat. As-sholatu imaduddin atau sholatu amududdin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Tetapi ada beberapa unsur, hal, amalan yang disetarakan dengan sholat. Sehingga kemudian, ya, berarti sama dengan tiang agama juga. Mana contohnya? Satu. Yang pertama adalah belajar, mendengarkan ceramah, khotbah Jumat. Itu kan khotbah Jumat adalah stadium general. Ya, khotbah Jumat itu adalah stadium general, adalah semacam kuliah umum dari berbagai macam unsur. Maksudnya mencakup seluruh aspek kehidupan. Itu adalah khotbah Jumat. Nah, pada saat kita datang mendengarkan khotbah Jumat, maka pada saat itu salatnya di korting 50%. Aslinya salat zuhur itu 4 rakaat, tetapi karena kita mendengarkan khotbah atau khotibnya memberikan khotbah artinya memberikan kuliah, dan jemaahnya mendengarkan khotbah artinya mendengarkan kuliah, belajar dan mengajar, ta'lim wa ta'lum, maka kemudian salat zuhurnya hanya 2 rakaat. Di mana 2 rakaatnya? Yaitu khotbah tadi, ta'lim wa ta'lum. Jadi belajar dan mengajar dalam agama itu setara dengan sholat. Berarti apa? Tiang agama, imaduddin. Itu yang pertama. Yang kedua, apalagi yang kedua? Yaitu wanita. Jadi unsur biologisnya wanita itu luar biasa. Bahkan wanita itu tidak ada sholat lagi baginya ketika datang bulan misalnya. Ketika nifas misalnya. Ini artinya apa? Bukan persoalan kotornya menurut saya juga sekali. Karena kalau kotornya berarti nanti diganti. Kan bisa diganti. Kalau dikatakan dia tidak sholat menstruasi karena dia kotor, nanti kan berarti diganti kayak puasa. Ya, nanti diqadha. Seperti puasa itu kan kalau kita tidak puasa, ya diqadha. Tapi sholat malah diqadha kalau perempuan lagi datang bulan. Tidak diqadha. Artinya apa? Berarti jemaah sekalian, karunia Allah kepada wanita dalam bentuk setiap bulan menstruasi atau nifas saat melahirkan, ini adalah faktor yang sangat penting. Karena ini menyangkut masalah hakikat kemanusiaan. Kalau wanita tidak menstruasi, tidak ada manusia, tidak ada yang lahir. Tidak akan ada keturunan Adam yang akan menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian wanita yang menstruasi tidak salat. Kewajibannya gugur. Bukan hanya di korting, tetapi gugur. Yang ketiga adalah siapa? Yang musafir, safar. Dalam syariat kita, apabila safar, maka salatnya 4 rakaat juga jadi 2 rakaat. Salat zuhur 4 rakaat jadi 2 rakaat. Asar 4 rakaat jadi 2 rakaat. Isya 4 rakaat jadi 2 rakaat. Kapan? Apabila dia safar. Apabila dia safar berjalan, dia hanya melaksanakan 2 rakaat salat zuhur, asar, dan isya. Artinya apa? Safar sendiri adalah disetarakan dengan salat. Apa itu safar? Ya berjalan. Menunjukkan bahwa agama kita, syariat kita, Quran kita, Islam kita teramat sangat memuliakan, menghormati, menjunjung tinggi orang yang berjalan. Safar. Nah, tentu safar lahir dan batin. Safar yang paling substansi adalah safar batin. Tetapi adanya korting salat, qasar salatnya bagi yang safar lahir, Allah yang menunjukkan begitu pentingnya juga safar batin. Seperti kalau kita wudhu, menunjukkan pentingnya kita bersuci dalam jiwa kita. Jadi, Allah, la ilaha illa ana, maka sembahlah aku saja. Dan ini perjalanan ke sana adalah perjalanan safar. Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat lidzikri, untuk mengingat aku. Aqimis shalah lidzikri. Berarti tadi belajar juga sama dengan mengingat Allah, pelajaran. Perempuan yang menstruasi sama dengan juga belajar. Begitu juga orang yang safar. Aqimis sholata lidzikri. Inna sa'ata atiyatun. Sungguhnya hari al-haqqa itu pasti akan datang.
hari yang merupakan hari yang sesungguhnya, the reality tadi adalah akan datang. Ya. Cuma kata Tuhan, akadu ukhfiya, hampir-hampir saja aku menyembunyikannya. Kenapa hampir? Karena ada orang yang tidak tersembunyi. Siapa? Yang sudah mencapai derajat mukasyafah. Litujza kullu nafsin bima tas'a, untuk dibalaskan kepada tiap-tiap diri, kepada tiap-tiap nafs, kepada tiap-tiap jiwa, bima tas'a, sesuai dengan perbuatannya dulu di dunia. Sesuai dengan usahanya dulu di dunia. Fala yasuddannaka anha man la yu'minu biha. Maka ada orang yang tidak beriman ke akhirat. Ada yang tidak percaya adanya kehidupan setelah kehidupan dunia. Allah mengatakan, kamu jangan dipalingkan oleh mereka. Fala yasuddannaka anha. Kamu jangan sampai dipalingkan dari kehidupan akhirat, dari al-haqqa, dari orang seperti itu, yaitu man la yu'minu biha, oleh orang yang tidak beriman kepadanya, wattaba hawahu, dan orang yang seperti itu hakikatnya mengikuti hawa nafsunya, mengikuti hasrat-hasrat jangka pendeknya, fatarda, dan orang seperti itu dia akan menyesal, dia akan binasa nanti di sana. Baru kemudian tiba-tiba Tuhan berkata kepada Musa, karena tadi sudah disuruh buka semuanya sendalnya, tempat berpijaknya, tapi masih ada satu yang dia pegang, itu tongkatnya. Wa ma tilka biyaminika ya Musa, apa itu di tangan kanan wahai Musa? Musa menjawab, qala hiya asaya, yang di tangan saya itu adalah asaya, tongkatku Tuhan. Saya harus menggunakan tongkat. Kenapa? Atawakka'u alaiha. Saya bertelekan alaiha padanya. Saya bertumpu pada tongkat saya ini, terutama kalau menanjak dan turun. Ya. Kalau orang naik dan turun gunung itu penting yang namanya tongkat. Wa ahushu biha ala ghanami. Dan aku gunakan tongkat ini untuk menghalau, menggembalakan kambing-kambingku. Wali dan bagiku fiha, melalui tongkat itu atau pada tongkat itu, ma'arib ukhra, masih banyak lagi keperluan yang lain. Jadi di depan Allah, Nabi Musa seakan-akan mengatakan ada tempat bertelekan, ada tempat bertumpu selain daripada Allah. Apakah Musa seperti itu? Tidak. Ini caranya Allah mengajari kita melalui dialog dirinya dengan hambanya yang suci. Ya, jadi sebetulnya ini adalah caranya Tuhan mengajari kita. Melalui siapa ya? Melalui hambanya. Tidak mungkin melalui Fir'aun misalnya. Melalui hambanya yang suci. Maka jemaah sekalian berbahagia, di hadapan Allah, atau kalau kita sudah yakin adanya Tuhan, adanya Allah, adanya pencipta, adanya Rabb, tidak boleh ada tempat bertumpu. Apa sebabnya? Allah berfirman, kalau kamu Musa menganggap bahwa tongkat itu tempat bertumpu, kalau kamu berpikir tongkat itu adalah menyelamatkan, maka coba lemparkan. Alqiha, ya Musa, wahai Musa. Untuk apa? Supaya kamu melihat hakikatnya. Kapan? Dari jarak jauh. Bapak biasa berbahagia. Terkadang kita bisa melihat sesuatu itu secara objektif apabila kita berjarak dengannya. Kalau kita menyatu dengan sesuatu, terkadang kita tidak bisa objektif. Apa sebabnya? Karena sesuatu itu terserap oleh subjektivitas kita. Sesuatu itu terserap oleh aku kita. Sesuatu itu tertangkap oleh anania kita. Sehingga ketika kita mengatakan aku anak, include mobilku, rumahku, istriku, sebagainya. Kita terkadang menganggap mereka bagian dari, terpisahkan daripada diri kita. Allah mengatakan, supaya kamu lihat hakikat mereka selain daripada Allah, coba lemparkan tongkat itu. Alqiha ya Musa, lemparkan wahai Musa. Falqaha, maka kemudian Nabi Musa pun melemparkan tongkatnya. Tempat bertumpunya tadi. Alat untuk menggalah daun-daun buat kambing dan ternaknya. Begitu dilemparkan, apa yang terjadi? Faidahiyya hayatun tasa. Ternyata yang selama ini dianggap sebagai tongkat, ternyata yang selama ini dianggap sebagai tempat bertumpu, ternyata yang selama ini dianggap sebagai membantu dirinya dalam menggalah dan menggait kambing-kambingnya, ternyata adalah hayatun tasa. Ternyata ular yang berjalan dengan sangat cepat. Ingat kata-kata ternyata. Apa yang ternyata? Hakikatnya. Al-haqqah. Jadi ternyata bukan tongkat yang sesungguhnya. Ternyata itu adalah ular yang besar. Yang besar itu adalah panjang dan akan membelit kita semuanya. Ingat, membelit kita semuanya. Jadi fa'alqa fa'idahiyya hayatun tas'a.
Maka jemaah sekalian berbahagia, inilah yang menyebabkan tadi kenapa di sini kita melihat ada apa namanya tadi? Ada ular tadi. Kenapa ada ular tadi? Kenapa? Karena jemaah sekalian berbahagia itu adalah rantai-rantai seperti ular. Dari manakah rantai-rantai itu? Ya dari kehidupan dunia tidak pernah berhenti. Ini kan kehidupan dunia kita tidak pernah berhenti. Dan yang mengikat, coba kita lihat di sini adalah rantai. Ya, ini rantai. Nah, coba Bapak sekalian lihat ini rantai. Ya. Ini adalah saling terkait satu sama lain. Ini aslinya satu, tetapi karena terkait dengan ini, jadi tak terpisahkan. Kalau ini panjangnya 70 hasta ini, sabau dan ziraan, Bapak bisa bayangkan nih, panjangnya kita angkat. Coba Bapak bayangkan ada rantai besi seperti ini, yang panjangnya 70 hasta, ya tidak. Ziraannya tidak usahlah kita pakai tidak usah kita pakai meter atau mais misalnya atau kaki inch. Kita pakai apa? Kita pakai hasta seperti di sini saja. Jelas sekalian, ini panjangnya katakanlah kurang lebih 70 hasta. Satu hasta itu kira-kira sekitar setengah meter lah, ya. Katakanlah setengah meter. Berarti kalau 70 kan 35 meter. Bapak bisa bayangkan kalau punya rantai seperti ini 35 meter, baru kemudian ditarik betapa beratnya, dan kemudian itu dibelitkan pada tubuh kita. Seperti itulah kehidupan dunia ini yang kita percaya sebagai tempat berpijak, bertumpu, yang kepadanya kita menggala daun-daun untuk memberi makan kepada kehidupan kita, kepada kambing kita, hewan ternak kita, semuanya. Bapak bisa bayangkan bagaimana beratnya kita kembali kepada Allah dengan rantai-rantai seperti ini. Ya, maka Allah mengatakan summa fi silsilatin zarwa sab'una zira'an fasluquhu, dan belitkanlah dia pada dirinya. Jadi ini kita sudah bawa, baru dibelitkan pada diri kita. Diputar di kepala kita, diputar di badan kita, diputar di kaki kiri dan kanan kita. Baru kita berjalan. Coba Bapak bisa bayangkan orang berjalan seperti ini. Dan begitulah ibarat, begitulah perumpamaan orang yang berjalan dengan keakuan, yang melekat pada semua benda-bendanya. Mobilku, rumahku, suamiku, istriku, anakku, semuanya adalah aku. Ingat sebelumnya kita sudah lihat, di mana sultan saya, kekuasaan saya, ingat pembahasan sebelumnya. Sudah tidak ada lagi. Di mana harta benda saya, mal saya sudah tidak ada. Mereka itu semuanya adalah menjadi belenggu bagi kita di akhirat. Betapa banyak orang tidak bisa berjalan kembali kepada Allah karena terbelenggu oleh anaknya, istrinya, harta bendanya, pangkat dan jabatannya, keakuannya, keangkuhannya, dan sebagainya. Sehingga tidak bisa menempuh jalan kepada Allah SWT. Aslinya di dunia kita suluk kepadanya, tetapi kita tidak bisa suluk menuju kepada Allah karena kita terbelit oleh rantai-rantai seperti ini. Maka di akhirat, maka suluknya diubah menjadi rantai yang dibelitkan kepada diri kita yang sesungguhnya, dan rantai nanti di sana adalah menyala-nyala. Coba kita lihat misalnya di surat, kita lihat di dalam surat Al-Insan. Coba kita lihat surat Al-Insan ini. Ini Al-Insan dari ayat 1 kita percepat. Allah berfirman, hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun syai'an madhkura. Manusia itu pernah tidak ada. Dan dia tidak tahu di mana pada saat itu, dia tidak ada. Manusia kita pernah tidak ada. Kemudian inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Tiba-tiba dia ada tersimpan di dalam sulbis bapak dan ibunya, ayah dan bundanya. Ya. Kemudian dia keluar, nabtali bercampurlah. Ya. Bercampurlah sel yang keluar dari sulbis ayahnya dan sel yang keluar dari sulbi ibunya. Faja'alnahu sami'an basira, lalu kemudian memiliki kesadaran, bisa mendengarkan alunan-alunan alam di semesta, bisa melihat keindahan dan kecantikan semesta. Mereka bisa memotretnya, bisa menciptakan alat-alat kamera, handphone untuk memotretnya. Mereka bisa selfie, bisa syuting, bisa tiktokan, bisa macam-macam juga sekali sebagian. Tetapi mereka lupa bahwa pendengaran yang digunakan itu, penglihatan yang digunakan itu Allah berikan kepadanya agar berjalan suluk kembali kepada Allah. Tetapi mereka gunakan hanya untuk selfie-selfian, untuk gaya-gayaan, untuk pansos-pansosan,
manjat sosial supaya dapat viewer banyak, dapat uang banyak, ujung-ujungnya seperti itu Mas Kaiser sebagai. Faja'alnahu sami'an basira, inna hadainahu. Dan supaya ini berjalan dengan baik, kami berikan petunjuk pada dirinya. As-sabil dalam bentuk jalan itu akal pikiran. Dan ada dua manusia kata Allah dalam akal pikirannya, yaitu syakiran dan kafura. Imma syakir atau imma kafura. Tuhan tidak paksa. Pembahasan kita sebelumnya, Allah berikan kepada kita free will, free choice. Imma syakir atau imma kafura. Apa kata Allah? Inna tadna. Tetapi bagi mereka yang lil kafirina, yang tidak menggunakan itu seperti yang Allah inginkan, kami janjikan kepadanya salasila wa aglalan. Ini muncul lagi salasila wa aglalan wa saira. Salasil rantai-rantai, aglal belenggu-belenggu, saira api yang menyala-nyala. Semua tadi ada di sini, ya. Jadi kalau kita kembali tadi di sini, ya kita lihat semuanya ada. Kita lihat ayat pertama yang tadi. Ini ayat 30 ya. Khuzuhu fagullu aglala. Ya. Ingat tadi innal abrara inna atadna lil kafirina salasilan wa aglalan wa saira. Ini saira di sini. Aglalan wa saira. Sebaliknya yang ini tadi. Salasilah. Jadi semuanya ada di sini. Summa fi silsilatin zar'uha sab'una zira'an fasluquhu. Ya, maka belitkanlah karena mereka tidak gunakan waktunya di dunia untuk berjalan kepada aku, kata Allah. Mereka justru membelenggu dirinya sendiri. Padahal aku ciptakan dia sebagai makhluk yang merdeka. Maka salasilan wa aglala wa saira. Tersebaliknya, innal abrara yashrabuna dan seterusnya. Sekarang kita lihat lagi ayat berikutnya. Nah ini dia jemaah sekalian. Ya gunakan pendengarannya, penglihatannya, menciptakan lampu-lampu yang berwarna-warni, biar enak, biar macam-macam memukau. Mereka datang ke sini bayar sampai ratusan ribu, bahkan jutaan, bahkan puluhan juta jemaah sekalian berbahagia. Mereka tidak tidur sampai pagi, berdansa-dansi dan seterusnya, lupa kepada tadi dia pernah tidak ada. Ya, hal ata alal insani hinu menadari lam yakun syai'an madhkura. Innahu kana la yu'minu. Sayangnya jemaah sekalian, Allah berikan kepadanya pendengaran, wajalnahu sami'an basira, inna hadainahu sabila, kami berikan kepadanya jalan, tetapi apa yang terjadi? La yu'minu billahil azim. Mereka tidak gunakan untuk beriman kepada Allah yang agung, yang besar itu. Innahu, sungguhnya mereka itu, dia itu yang tadi dibelenggu, yang tadi diikat dengan rantai, yang tadi dimasukkan dalam jahim ataukah dalam sair. Mereka itu tokat, dia itu adalah di dunia, karena adalah dulu di dunia. Di kana kita artikan dulu di dunia, la yu'minu, tidak beriman. Kepada siapa? Kepada Allah. Ya. Yang dipercaya apa? Yang dipercaya tadi lampu-lampu yang berwarna-warni. Yang dipercaya apa tadi? Kesenangan-kesenangan sesaat. Yang dipercaya apa tadi? Adalah berdansa-dansa. Yang dipercaya tadi adalah begadang sampai pagi, sampai lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. La yu'minu billahil azim. Mereka tidak beriman kepada Allah yang maha besar itu. Dia lupa kalau cahaya itu berwarna-warni muncul dari cahaya. Cahaya itu adalah Allah yang ciptakan. Kalau cahaya tidak ada, tidak akan ada warna-warni. Tidak ada warna-warni, tidak bisa mereka datang seperti itu. Mereka lupa kepada penciptanya. La yu'minu billah. Mereka tidak beriman kepada Allah SWT. Ya. La yu'minu billah. Padahal Allah itulah yang azim, yang agung. Ini dah jemaah sekalian berbahagia. Jadi sama sekali tidak ada faith pada diri, tidak ada iman pada dirinya. Ya. Mereka tidak beriman. Padahal harusnya Allah berikan tadi apa? Instrumen, alat, tools untuk beriman. Tools untuk beriman ada. Yang pertama tadi as-sam'a wal absara. Kemudian apa lagi? As-sabil inna hadainahu sabila. Tapi mereka tidak menggunakannya. Ya. Sehingga apa yang terjadi jemaah sekalian berbahagia? Ya. Mereka kemudian kehilangan sisi kemanusiaannya. Ulangi lagi, ketika mereka lupa kepada Tuhannya, ketika mereka tidak beriman kepada Allah, maka apa artinya? Mereka bukan hanya lupa kepada Allah, mereka bukan hanya lupa kepada Rabb-nya, mereka bukan hanya lupa kepada penciptanya, tapi bahkan juga lupa kepada dirinya sendiri. Orang yang lupa kepada orang miskin, orang fakir, orang anak yatim, hakikatnya lupa kepada dirinya sendiri. Kenapa?
Karena manusia itu hakikatnya satu. Ya. Hakikatnya adalah diri kita adalah bersama dengan yang lain, dan yang lain bersama dengan diri kita. Jadi diri kita adalah tak terpisahkan dengan yang lain. Yang lain tak terpisahkan dengan diri kita. Seluruh manusia ada dalam diri kita. Dan diri kita ada di dalam diri orang lain. Kalau orang lain tidak ada, kita tidak bisa eksis. Coba kalau tidak ada yang menciptakan listrik, tidak ada yang membuat makanan, minuman, tidak ada yang bertanam, bercocok tanam, apa bisa kita eksis? Eksistensi kita bergantung kepada eksistensi orang lain. Maka kalau kita ingin eksis, kita harus membantu eksistensi orang lain. Kalau ada di antara saudara-saudara kita yang termasuk tidak berpunya, golongan the haves not, maka kita harus membantunya. Kenapa? Karena mereka adalah bagian tak terpisahkan dari kita. Kita boleh jadi tinggal di atas gedung-gedung yang tinggi, bangunan-bangunan yang mewah. Tetapi jemaah sekalian berbahagia, ketika ada saudara-saudara kita tinggal di gubuk-gubuk seperti ini, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah bahwa kita sebetulnya adalah seperti mereka. Kita sebetulnya tanpa kita rasakan secara hakiki menderita seperti mereka. Oleh sebab itulah jemaah sekalian berbahagia, tanda-tanda orang seperti yang tadi tidak beriman kepada Allah ialah wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah menganjurkan la yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Mereka tidak pernah menganjurkan la yahuddu, tidak pernah memotivasi, mendorong orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin. La yahuddu ala ta'amil miskin. Gambar kita tadinya itu banyak sekali di seluruh dunia. Cuma yang kita lihat di televisi kebanyakan yang maju-maju saja, yang kota-kota saja, ya. Yang di TikTokin orang, yang dijadikan sebagai konten kreator, konten kreasi orang-orang adalah yang bagus-bagus, kemewahan, keindahan. Tetapi seperti tadi misalnya jarang kita saksikan. Sehingga tersembunyi daripada kesadaran kita. Padahal mayoritas dunia adalah seperti itu. Ada 8 miliar manusia di muka bumi ini yang hidup lebih nyaman, itu mungkin cuma sekitar 1-2 miliar saja. Berarti 6 miliarnya itu hidup dalam derita. Ya, hidup dalam air yang mungkin tidak mencukupi, listrik yang tidak mencukupi, makanan-makanan yang harus dihemat setiap hari, dalam kondisi misalnya iliterasi dan seterusnya. Banyak seperti itu. Nah, apa yang terjadi nanti pada orang seperti ini? Maka di akhirat, Bapak sekalian coba kita lihat ini adalah ilustrasi. Bapak bisa bayangkan kalau Bapak Ibu tinggal sendiri seperti ini. Lihatlah, ini adalah ilustrasinya bagus, wajahnya merah, ketakutan. Dan ini nanti seperti inilah nanti kita di akhirat, sendiri. Kenapa? Karena waktu kita di dunia tidak peduli. Tidak pernah terlibat dalam kehidupan orang lain. Terutama mereka yang tidak punya kesempatan yang lebih besar seperti kesempatan kita. Yang kebetulan hidupnya tidak seberuntung dengan hidup kita. Bapak bisa bayangkan kalau kita hidup di akhirat seperti ini. Dan coba bayangkan kalau air tempatnya hidup itu adalah air kotor. Air limbah, air sampah, darah, nanah, dan sebagainya. Ini adalah perumpamaan tentang akhirat. Falaisa lahu al-yauma hahuna hamim. Maka bagi mereka di hari itu tidak ada lagi hamim, tidak ada teman lagi. Tidak ada hamimun, tidak ada teman di sana. Falaisa lahu al-yaum pada hari ini, yaitu al-haqqah. Ingat kata-kata al-yaum ini kembali kepada al-haqqah. Wa mal haqqah, ma adraka mal haqqah. Ini al-yaum. Ya. Salah satu ciri al-haqqah adalah pada saat itu kita sendiri. Falaisa lahu al-yauma hahuna hamim. Maka pada hari ini, pada al-haqqah, mereka yang tadinya di dunia itu kerjanya tadi berdansa-dansa dan sebagainya, di sana justru dia hidup terisolasi, dia hidup teralienasi, dia hidup sendiri seperti tadi. Falaisa lahul yauma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin. Dan mereka tidak makan di sana illa kecuali. Kenapa bicara tadi ta'am di sini? Karena ingat ayat sebelumnya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. La yahuddu ala ta'amil miskin di dunia, maka di akhirat la ta'amun illa min ghislin. Ketika di dunia mereka tidak pernah memotivasi, mendorong orang beri makan kepada orang miskin, maka di akhirat la ta'amun illa min ghislin. Tidak diberikan makanan oleh Allah kecuali min ghislin, dari nanah dan darah. Wala ta'amun illa min ghislin. Bapak bisa bayangkan, coba kita lihat seperti ini.
Bagaimana kalau makanannya cuma seperti ini? Ya. La ta'amun illa min ghislin. Tidak ada makanannya kecuali darah dan nanas saja. La ta'amun illa min ghislin. Kenapa kok bisa bayangkan seperti ini? Kenapa ada nanah? Itu adalah kotoran, abses. Abses itu kan sesuatu yang rusak pada tubuh kita. Kemudian apa itu, apa namanya, darah? Darah itu kan artinya apa? Penderitaan. Kita telah hidup di atas penderitaan orang lain. Tanpa kita rasakan, kita telah merasa berdansa-dansa tadi di atas penderitaan orang lain. Darah mereka. Maka Allah katakan wala ta'amun illa min ghislin. Ini dia jemaah sekalian bahagia. Jadi akhirat adalah merupakan lamba daripada yang terjadi di dunia. Ketika kita di dunia, apa yang kita makan? Yang disebut dengan obat-obatan, ngedrak. Ini kan ngedrak namanya. Dia teler, dia merasa nyaman sendiri. Satu obat tadi dimasukkan ke mulutnya itu harganya bisa sampai ratusan ribu, bahkan mungkin jutaan jemaah sekalian bahagia. Mereka merasa fly, tapi fly-nya itu adalah bersifat semu, bersifat fake. Ya. Dia merasa nyaman, tetapi jemaah sekalian bahagia. Lupa bahwa kebahagiaan kita itu justru terletak pada menanamkan kebahagiaan kepada orang lain. Bukan dengan cara seperti ini. Satu kali yang dimasukkan ke mulutnya itu hitungannya jutaan, minimal ratusan ribu rupiah jemaah sekalian bahagia. Allah mengatakan layak puluh yang dimakan tadi perempuan itu atau orang itu adalah layak puluh ilal khatir. Semua yang dimakan adalah kesalahan. Ini jemaah sekalian, aslinya di sini khatir itu kesalahan. Yang diterjemahkan di sini dengan dosa. Layak puluh illal khatiun. Tidak ada yang mereka makan kecuali al-khatin, kesalahan. Jadi semua tadi cara hidupnya adalah kesalahan. Cuma kita tertipu oleh hawa nafsu kita. Kita tertipu oleh hasrat-hasrat kita. Kita tertipu oleh naluri hewaninya kita sebetulnya. Sehingga kita lihat tadi wanita itu tadi merasa nyaman, fly, ekstasi dan sebagainya. Padahal setiap dia minum obat itu adalah kesalahan sebetulnya. Semakin banyak obat yang diletakkan tadi di dalam mulutnya, akan semakin dia terjerumus ke dalam tembok yang tersembunyi, yang menyebabkan dia tersembunyi dari Allah. Dia terhijab dari Allah Subhanahu wa taala. La yaqulu illal khatir. Setiap dia makan sesuatu, yang dimakan adalah al-khatiun, adalah kesalahan. Ya, kata-kata khatir itu orang salah. Ya yaqulu illal khatir. Jadi yang memberikan tadi makanan itu adalah salah. Yang memakannya juga salah juga. Jadi sama-sama khata. La yaquluhu illal khatir. Jadi inilah. Jadi semua penderitaan manusia di muka bumi ini, kegoncangan jiwa yang dihadapi, nelangsa, resah, gelisah, depresi, stres, ingin rasanya bunuh diri, merasa tidak bernilai lagi hidupnya, sedikit-sedikit berteriak, sedikit-sedikit melihat orang lain dengan mata yang merah dan sebagainya, sebetulnya adalah bermula dari kesalahan kita sendiri. Ya. Kenapa kesalahan? Karena Allah telah menciptakan jiwa kita sebetulnya punya fitrah, punya bawaan, punya nature, punya naturalitas, yaitu rindu kepada penciptanya. Tetapi kerinduan itu kita kebiri, kita bunuh, kita hilangkan, lalu kemudian kita pasung. Maka tadi apa hasilnya? Ya pasungan, belenggu dengan rantai yang membara dan panjang 70 hasta. La yaquluhu illal khatiun. Fala uqsimu bima tubsirun. Setelah Allah berbicara tentang semuanya ini dalam ayat ini, dalam Al-Haqqah ini, kemudian masuk di sini. Fala uqsimu. Maka sekali-kali tidak. Kita tekan la di sini sekali-kali tidak. Atau ketahuilah. La di sini ketahuilah. Uqsimu, aku bersumpah. Akunya ini Allah. Aku bersumpah bima tubsirun, dengan apa yang kalian lihat. Tubsirun, kalian lihat. Apa yang kita lihat artinya yang zahir, yang indrawi, yang empirical. Jadi uqsimu bima tubsirun, aku bersumpah dengan apa saja yang kalian lihat. Bapak bisa kita bayangkan apa yang kita lihat. Kita melihat ke langit, kita melihat bintang-bintang, matahari, rembulan, kita melihat ke bawah, kita melihat rumput-rumputan, hewan-hewanan, kita melihat ke laut, ikan-ikanan, batu-batu karang yang indah, koral-koral yang sangat menakjubkan itu. Kita datang ke hutan, kita menyaksikan burung-burung dengan berbagai macam paruhnya,
bunyinya, warnanya, macam-macam. Ya. Itu semua termasuk kategori tubsirun yang bisa kita lihat, yang bisa kita verifikasi dengan panca indera kita. Allah bersumpah dengan itu semuanya. Uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah, kata Allah, dengan apa yang kalian bisa lihat. Bima tubsirun. Baru kemudian juga bersumpah nanti dengan yang tidak kelihatan. Jadi tadi bima tubsirun. Dari manakah sumpah Allah itu? Yaitu Al-Quran. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, Allah yang menjelaskan bahwa obat syifa sesungguhnya daripada semua tadi al-khata adalah kitab suci Al-Quran. Wa ma la tubsirun, dan apa yang kalian tidak lihat. Jadi tadi uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Jadi kita sambung tadi. Fala uqsimu bima tubsiruna wa ma la tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kalian bisa lihat, yaitu yang empirical, yang nampak, yang zahir, yang indrawi, dan la tubsirun, dan yang tidak indrawi, yang tidak empirical, yang tidak zahir, ya, tetapi ada. Jadi artinya apa? Tuhan mempunyai dua wilayah, tetapi kita terkadang tidak bisa menjangkau semuanya. Tapi Allah menunjukkan bahwa alam ini bertingkat-tingkat, mulai daripada tubsirun dan la tubsirun. Semuanya adalah wilayah kekuasaan Allah. Allah tiba-tiba mengatakan, innahu, sesungguhnya dia Al-Quran itu. Artinya apa? Al-Quran itu mengandung pengetahuan rahasia, baik yang nampak oleh panca indera kita, empirical, dan yang tidak nampak oleh panca indera kita, yang bersifat rasional dan yang bersifat spiritual. Jadi Al-Quran menjelaskan yang bersifat empirical, yang rasional, dan yang bersifat spiritual. Tidak ada yang luput daripadanya. Dan itu semuanya ada dalam Al-Quran. Innahu, sungguhnya dia Al-Quran itu la qaulu, benar-benar perkataan. Lamnya taukid, qaulu perkataan. Qaulu perkataan. Perkataan siapa? Rasulin Karim, Rasul yang mulia. Siapa Rasul yang mulia? Nabi Muhammad. Bisa, tetapi sebetulnya jemaah sekalian, kalau Nabi Muhammad ya wajarlah kalau berbahasa Arab karena dia memang orang Arab. Tetapi intinya di sini Rasulin Karim di sini bisa bermakna Jibril. Jadi Al-Quran itu bukan bahasa, bukan huruf-huruf, kata-kata yang di-create, yang dipilih oleh Muhammad. Tetapi memang begitu dari sononya, dari sananya. Dari mana? Dari Allah melalui malaikat Jibril dengan Rasulin Karim di sini. Jadi kalau Rasulin Karim kita artikan dengan Jibril, berarti bahasa Al-Quran itu adalah benar-benar dari Allah seperti ini. Kalau kita katakan dari Nabi Muhammad, ya boleh jadi karena itu adalah memang dia orang Arab. Artinya Arabnya Al-Quran, selain karena memang nabinya orang Arab, tapi memang itu yang dibawa kepada malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad kita. Artinya bahasa Arab Al-Quran adalah bahasa Arab asli, tetapi pilihan daripada Allah melalui Jibril. Seperti mana air lautan itu adalah macam-macam asin tadinya, tapi begitu dia menguap ke atas, kemudian dia ke atas dulu menjadi suci bersih, baru turun lagi ke bumi. Begitulah juga bahasa Arab. Bahasa Arab itu bagaikan lautan, kemudian menguap ke atas, diambil oleh Allah, kemudian diturunkan melalui Jibril, maka disebut dengan innahu laqaulu rasulin karim. Makanya artinya Al-Quran itu benar-benar bahasa Arab yang berasal dari Allah dan dibawa oleh malaikat Jibril. Bukan bahasa Arab yang merupakan karangan, yang merupakan susunan, yang merupakan buatan daripada manusia. Ya, makanya ada alif, lam, mim misalnya. Jadi adanya alif, lam, mim seperti ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah bahasa Arab beneran. Ya. Alif, lam, mim kan huruf hijaiyah. Alif, lam ini tidak ada pada huruf-huruf manapun juga. Tidak ada dalam Latin, tidak ada di dalam India, tidak ada di dalam Cina, Jepang, tidak ada juga di dalam di dalam Ibrani, tidak ada. Ini adalah Arab asli. Alif, lam, mim. Ada alif, lam, ra. Ada juga yang panjang, yaitu misalnya seperti ka, ha, ya, ain, shad. Ini menunjukkan semuanya adalah bahasa Arab. Ka, ha, ya, ain, shad ini seperti permulaan dalam surat Maryam. Ada juga Toha, ada Yasin dan sebagainya. Ya. Jadi artinya apa? Semuanya ini menunjukkan kepada kita bahwa ini adalah bahasa Arab asli. Nah, jemaah sekalian berbahagia, karena berasal dari bahasa Arab asli, maka untuk memahami makna asli daripada Al-Quran yang datang dari Allah, satu, kita harus bersungguh-sungguh mempelajarinya.
membacanya, menyimaknya. Kalau kita belum paham bahasa Arab melalui terjemahannya seperti ini. Apalagi sekarang kita lihat terjemahan sudah kata per kata. Ini sudah dipisah-pisah seperti ini. Wama dan apa. La tidak. Tubsirun kalian. Sudah sampai dipisah-pisah seperti ini. Untuk apa? Memudahkan kita yang tidak tahu berbahasa Arab untuk memahami kata per kata. Innahu, sesungguhnya ia, la qaulu, benar-benar perkataan Rasul Karim, ini seperti ini, jadi gampang. Nah, tetapi ada yang lebih tinggi lagi, kita bersungguh-sungguh yang kedua, mempelajari bahasa Al-Quran. Karena kalau kita bersungguh-sungguh mempelajari Al-Quran, maka kita tunjukkan kepada Allah, kita bersungguh-sungguh mencintai Al-Quran. Kalau bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Prancis saja, kita mau membayar seberapa apapun, kita mengorbankan waktu sesusah apapun untuk mempelajarinya karena kita dapatkan ada keuntungan di sana. Kenapa kita tidak mau bersungguh-sungguh? Lebih daripada itu, mempelajari bahasa Al-Quran supaya Allah mencatat dan melihat kita bahwa kita adalah benar-benar mencintai Al-Quran sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan bukti cinta kita kepada manusia-manusia suci yang Allah utus kepada kita semuanya. Bapak Ibu yang berbahagia, mudah-mudahan dengan pembahasan ini bisa mengajarkan kepada kita, bisa membimbing kita untuk memahami makna-makna daripada kitab suci Al-Quran. Ingat, surat kita ini adalah hakikat, reality, yaitu al-haqqah. Jadi berbicara tentang hakikat-hakikat. Ini berbicara tentang hakikat Al-Quran yang aslinya diucapkan oleh Jibril, sehingga ketika kita membaca Al-Quran, membaca kata demi kata ucapan Jibril, dan Jibril adalah utusan Allah SWT yang tidak pernah menyimpan sedikit apapun juga, berarti membaca Al-Quran sama dengan membaca literasi dan narasi Allah Rabbul Alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ini benar, maka itu dari Allah SWT. Kalau ada kekurangan dan kekhilafannya, itu adalah karena kekurangan dan kekhilafan Al-Fakir sendiri. Mohon Bapak Ibu semuanya memaafkannya. Terima kasih banyak. Yang bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Baik, Ustaz, kalau kita selami dari permukaan Quran yang zahir tadi, kemudian kita selam sedalam-dalamnya ke batin Quran tadi, Ustaz, apakah ayat 38-39 bima tubsirun wa ma la tubsirun tadi dapat membongkar keluar hakikat kaitan, sebab topik kita al-haqqah, maka kaitan hakikat ayat-ayat dalam makna batin Quran tadi terang-terang satu pembuktian kewujudan imam-imam suci tadi, insan-insan kamil tadi, sekaligus juga pembongkaran bahawa kita asal usulnya tercipta tanpa hijab, tapi kita yang tersalah pilih untuk menghijabakan hakikat-hakikat tadi. Beri pencerahan kaitan tadi, Ustaz. Barakallahu fiik. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi Bapak Ibu jemaah sekalian berbahagia, Allah tadi mengatakan fala uqsimu bima tubsirun. Aku bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan apa yang kamu tidak lihat. Jadi bima tubsirun wa ma la tubsirun. Apa maknanya ini jemaah sekalian berbahagia? Satu, yaitu menunjukkan bahwa realitas itu ada dua macam. Ada yang nampak oleh panca indera, namanya realitas indrawi, dan ini sifatnya adalah sesaat, sifatnya relatif, sifatnya nisbi, sifatnya akan binasa, sifatnya fana. Yang kedua, ada yang tidak nampak, la tubsirun. Inilah adalah hakikat nanti ada di sana. Bima wa ma la tubsirun, kalian tidak nampak. Nah, bagi para manusia suci, seperti yang dikatakan tadi Pak Nur, bagi para manusia suci, menyaksikan alam la tubsirun sama dengan menyaksikan alam tubsirun. Jadi terang benderangnya alam la tubsirun itu sama dengan terang benderangnya alam tubsirun. Alam yang nampak sekarang panca indera, alam empirikal tadi, itu kan terang, kita lihat di depan kita ada pohon, ada kereta mobil, ada gedung-gedung, itu kan terang semuanya. Kita tahu di depan kita ini adalah Tuan A, dan sebagainya, sehingga kita menyapanya
Kita ucapkan salam, assalamualaikum karena kita tahu dia muslim. Kita ucapkan selamat pagi karena kita tahu dia bukan muslim misalnya. Maka kemudian kenapa kita seperti itu? Karena kita jelas terang benderang siapa di depan kita. Nah, bagi para insan suci yang sudah mencapai al-wadil muqaddas itu tadi, maka penglihatannya secara batin, yaitu yang tidak nampak, yang tidak empirikal, itu terang benderangnya sama, bahkan lebih daripada terang benderangnya penglihatan kita secara zohir, secara empirikal, secara indrawi. Itulah sebabnya Sayyidina Ali ketika ditanya, kenapa kau menyembah Tuhan yang kamu tidak lihat? Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Bagaimana mungkin saya menyembah sesuatu yang saya tidak lihat? Bahkan penglihatan saya terhadap Latu Besirun itu lebih terang daripada Matu Besirun, apa yang kamu lihat. Penglihatan saya terhadap apa yang kamu tidak lihat secara empirikal lebih terang, lebih jelas, lebih nyata daripada penglihatan kalian terhadap yang empirikal, yang zahir tersebut. Nah, jelas sekali pertanyaannya, kenapa kita tidak seperti itu? Sebetulnya secara hakikat dan potensi sama. Lalu masalahnya di mana? Tadi kita terhijab. Jadi kita terhijab. Terhijaban kita kepada Allah sama dengan keterhijaban kita kepada sesama manusia. Contohnya tadi kita lihat, la yahuddu ala ta'amil miskin. Maka dia tidak menganjurkan beri makan kepada orang miskin. Kenapa? Karena orang yang jauh dari Allah pada hakikatnya akan jauh daripada sesamanya juga. Itulah sebabnya Nabi Muhammad kita itu kita lihat bagaimana dia dermawannya, bagaimana dia dekatnya dengan orang-orang yang tidak mampu. Apa sebabnya? Karena kedekatan Nabi kepada Allah berbanding lurus dengan kedekatannya dengan sesamanya manusia. Ulangi lagi, kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya Allah Rabbul Alamin berbanding lurus, sejalan, in line with dengan kedekatannya kepada sesama manusia. Jadi kalau ada orang yang mengaku dekat kepada Allah, tapi tidak dekat kepada manusia, maka itu tidak benar. Apa bukti kita dekat kepada manusia? Kita mendekati manusia tanpa pamrih, bahkan berkorban untuk itu. Ulangi lagi, berkorban untuk itu, tanpa pamrih. Itu sebabnya Nabi, kita sampaikan sebelumnya, berkali-kali dikatakan tidak pernah minta upah. Kenapa? Mengorbankan waktunya, mengorbankan dirinya untuk kepentingan manusia. Kenapa? Karena kedekatan kepada manusia adalah pertanda dekatnya kepada Allah, atau dibalik, kedekatan seorang hamba kepada Tuhannya harus in line with kedekatannya dengan sesama manusia. Maka inilah yang terjadi dengan kata-kata uqsimu bima tubsirun wa ma la tubsirun. Berikutnya lagi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Syukur Ustaz. Mohon maaf mungkin kembali ke yang minggu lalu Ustaz, yang ayat 19 gitu. Soal Fa'amman utiya kitabahu biyamini fahum qra'u kitabiyah, ya. Kitabah, ya. Saya mungkin dari sisi bahasa dulu Ustaz ya. Yang atas dengan yang bawah ya. Yang di atas itu biasa kita dengar itu ya. Tapi yang di bawah ini kitabiyah ini. Yang ditambah dengan ya'u sifah kalau nggak salah ini ya, dalam bentuk sifat ini. Fakru kitabiyah. Ini apa? Kemudian itu yang pertama soal itu perbedaannya itu di mana gitu. Pertama. Kemudian yang kedua, ini terlalu banyak kita temukan dalam Al-Qur'an, misalnya kitab biyamini gitu. Yamin gitu. Di surah Al-Waqiah kemarin juga kita pernah ditemukan ashabul yamin, ashabul yamin itu. Nah, konteks kita bahu biyamini dengan apa? Dalam ayat ini kan dari awal kan kita sudah paham bahwa ini al-haq itu kan bicara alam akhirat gitu, yang akan datang gitu. Nah, ayat ini yang menurut saya mohon diluruskan Ustadz ya. Saya mungkin keliru memahaminya. Kitabah ini kan juga bisa kita pahami sebagai ketentuan.
undang-undang atau apa yang bahasanya arti kecilnya seperti itulah bahwa nah Kitabahu biyamini ini yang saya menurut pemahaman mohon diluruskan, ini adalah ketentuan yang memang benar gitu, ketentuan yang benar gitu. Ini dalam konteks kekinian, dalam konteks kita masih di dunia ini gitu. Tapi kalau di akhirat mungkin yang seperti ini yang kita pahami gitu. Nah begitu juga dengan sebaliknya, ada Kitabahu bisimali. Nah ini mungkin penjelasan gitu dari surah Al-Waqiah tadi itu, bahwa ini kelompok ini termasuk ini dan ini yang satunya itu adalah kelompok yang simal tadi itu. Mohon pencerahannya Ustaz, mungkin bisa ditangkap penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz Wahidin. Jadi jemaah sekalian, kita mulai dari yang pertama tadi. Tentang penjelasan bahasa, di sini ada kata Kitabahu. Ini kitabiah. Hu-nya di sini adalah dhamir, sedangkan ha di sini bukan. Ya-nya di sini adalah ya mutakalim, kitabi bukuku, kitabku. Ya, jadi kitabi. Ini dari kata kitabi. Ditambah ha di belakangnya. Dalam bahasa Arab itu kalau kita tanya limaza, biasa limah. Ya, ha. Limah. Nah, itu begitu ya di sini. Jadi limaza, limah. Ya. Nah, jadi intinya adalah kata-kata Kitabahu bukunya. Jadi fa'amma man utiya kitab, siapa yang diberikan bukunya, kitabnya, catatan amalnya, biyaminihi, dari tangan kanannya. Fayaqulu, maka mereka berkata, ha umuqra'u kitabiah. Maka dikatakanlah kepada mereka bahwa ha umuqra'u kitabiah. Marilah, ambillah, bacalah kitabku ini. Ambillah, baca kitabku ini. Nah, itulah sebabnya bisa kita maknai juga bahwa kata kitab di sini sebetulnya adalah ketika di dunia adalah kitab suci, Al-Quran, atau kitab suci yang datang dari Allah. Jadi siapa yang diberikan kitabnya sebelah kanan, artinya dia membacanya. Jadi siapa yang mengambil kitab dari sebelah kanan, artinya dia membaca kitab suci tersebut. Kan berarti ada yang mengambil kitab atau diberikan kitab dari sebelah kirinya, berarti tidak membacanya. Itu dari sisi dunia. Dari sisi akhirat, makanya ada kata-kata kitabi di sini bisa bermakna aku. Ya, kitabku dari kata Allah, walaupun di sini tentu akhirat. Nah, tapi untuk konteks akhirat atau dalam kaitannya dengan al-haqqah, maka di akhirat nantinya ada buku catatan yang diberikan dari tangan kanan. Dengan catatan juga bahwa ini tentu adalah majasi namanya. Ini adalah simbolik. Ini adalah perlambang saja. Kenapa? Karena tentu di akhirat itu buku jangan kita bayangkan seperti sekarang. Jangankan di akhirat, sekarang saja yang namanya buku itu tidak seperti dulu lagi. Bayangan kita dulu yang namanya buku itu adalah berjilid-jilid. Dibundling. Disusun, kemudian dia dijahit, kemudian dibuka berlembar-lembar. Ya, berat satu buku bisa sampai 0,5 kilo misalnya. Mengambil tempat harus ada lemarinya, belum lagi dengan pemeliharaan harus dibersihkan selalu dari debu-debu dan sebagainya. Sekarang yang namanya buku kan tidak seperti itu lagi. Ya, seperti contohnya Bapak Ibu bisa lihat di sini di atas ini. Ini bukan buku dalam pengertian umum, ini adalah digital namanya. Ini ada di sini, tetapi benar-benar ini bukan kertas, ya seperti itu. Ini bukan kertas, ini bukan papan juga, ini bukan whiteboard, ini juga bukan blackboard, apalagi, ya. Nah, tapi benar-benar terbaca dan sama tulisannya dengan yang di buku. Nah, ini artinya kalau di dunia saja konsep atau faham tentang buku itu sudah berubah, apalagi tentang akhirat. Ya. Jadi dengan demikian, kata kitab di akhirat itu tidak bisa kita bayangkan lagi seperti sekarang kita bayangkan buku yang tebal itu. Nah, kalau begitu apa? Nah, bisa dikatakan tadi Ustaz Yudin, itu catatan sebetulnya. Ya, karena kitab itu ada ketentuan-ketentuan. Cuma kata kitab kita di akhirat, ketentuan itu dibuat oleh kita. Kalau kitab suci Al-Quran atau kitab suci Samawi itu ketentuan dari Allah. Tapi kitab kita di akhirat, ketentuannya dari kita. Kita yang buat ketentuan itu. Yaitu apa? Perbuatan kita. Jadi perbuatan baik kita berarti mentorehkan, menggoreskan pena kita kepada kitab kita yang baik kalau dia baik, buruk kalau dia buruk.
Makanya di dalam ayat lain dikatakan, sesedikit apapun keburukan pasti tercatat, sesedikit apapun kebaikan tercatat. Ya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khair yarah. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarr yarah. Jadi seperti itu. Semua tercatat. Yarah itu tercatat, bisa dibaca. Artinya apa? Bahwa kata kitabiah di sini adalah ketentuan yang kita tuliskan dulu di dunia. Karena kata-kata kitabiah ini sebetulnya dari kata tulisan. Sesuatu yang tertulis, ya, yang ditulis. Dari kata-kata bayak tubuh. Kata bayak tubuh itu artinya menulis. Lahirlah kata kitabun. Kitabun itu adalah sesuatu yang ditulis. Dia adalah isim maf'ul namanya. Kitabun itu adalah sesuatu yang ditulis. Nah, dengan demikian, maka ketika kita sampai di sana, fayaquluha uqra'u kitabia, artinya kita sendiri yang telah menjadi saksi atas perbuatan kita. Jadi perbuatan itu tidak bisa kita sanggah, tidak bisa kita komplain, tidak bisa kita tolak. Kenapa? Diri kita, aku kita, nafs kita menjadi saksi atas perbuatan itu. Ya, maka dikatakan fayaquluha uqra'u kitabia. Inilah dia, baca, ambil sendiri, kita baca buku kita sendiri, kira-kira begitulah. Kita baca buku kita sendiri. Nih. Fayaquluha uqra'u kitabia. Bahkan kita bisa minta orang bacakan kepada, bacalah bukuku ini, catatanku ini. Nah, jadi inilah yang terjadi nanti di akhirat. Kesimpulannya, kalau kita sederhanakan bahasanya, bahwa buku kita, buku amal kita di akhirat adalah buku yang kita tulis selama kita di dunia. Dengan apa kita menuliskannya? Dengan amal-amal perbuatan. Kalau kita beramal baik, tulisannya menjadi baik. Kalau kita beramal buruk, tulisannya menjadi buruk juga. Seperti itu. Berikutnya lagi. Masih bisa boleh, Ustaz? Silakan. Boleh. Ya. Silakan. Soal tadi biyamini ini, Ustaz, ya. Seperti yang tadi disampaikan oleh Ustaz, bahwa makna yang ada dalam kata biyamini ini di sini adalah kita membacanya gitu ya. Membacanya. Bahwa kitab itu kita ambil dan kita membacanya gitu. Sebaliknya kalau menggunakan bishimali, artinya kita menjauhkan catatan kita itu dari dari kita. Ini menarik. Ini bahasa Al-Quran ini luar biasa, Ustaz, ya. Luar biasa makna paling dalam. Saya ingin lebih mendalami secara batiniahnya ini, Ustaz. Biyamini ini. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seorang mufassir besar, mufassir kontemporer terbesar abad lalu dan abad ini. Seorang ulama tafsir yang hidupnya habis di situ. Kemudian juga seorang filosof besar. Dan tidak ada yang tidak mengenal ini. Di Sunni ataupun di Syiah terkenal. Hampir kita tidak membaca buku tafsir yang ditulis dalam 50-60 tahun terakhir ini yang tidak mengutip tafsir daripada ulama besar ini. Ulama besar itu adalah Allamah Tabatabai. Allamah Husain Tabatabai. Beliau adalah seorang ulama yang sangat wara, yang sangat zuhud, yang sangat perhatiannya hanya kepada Allah dan agama saja. Dia adalah belajar tafsir, belajar filsafat dan sebagainya. Dan para filosof barat biasanya mengutip juga Tabatabai ini. Jemaah sekalian berbahagia, tafsirnya bisa kita temukan oleh tafsir Al-Mizan, berjilid-jilid, ada 20 jilid lebih. Apa kata Tabatabai yang habis waktunya di sini, sejak dia kecil sudah masuk pesantren sampai kemudian menjelang meninggal dunia, umurnya kurang lebih 70-an tahun, dan dia berkata, setiap kali saya membaca Al-Quran, ingat, setiap kali saya membaca Al-Quran, selalu saya menemukan makna baru. Luar biasa. Seperti dikatakan tadi Ustaz Yudin, berlapis-lapis maknanya di Al-Quran. Maka dibutuhkan terus-menerus membacanya, karena membaca Al-Quran itu benar-benar seperti kita menyelam ke dalam kedalaman samudra. Semakin dalam kita, semakin bermutu mutiara kita temukan. Semakin dalam kita, semakin bermakna makna kitab suci yang kita temukan. Itulah sebabnya harus membaca, dan membaca dengan catatan ada niat untuk menyelam
diving ke dalam kitab suci Al-Quran. Jadi kata Tabatawi, setiap saya membaca, jadi kalau saya tamat, dia baca dari awal, pasti dalam pembacaannya itu menemukan lagi makna baru luar biasa. Tamat, mulai lagi dari awal, baca lagi. Di sepanjang yang baca itu pasti menemukan makna baru lagi. Luar biasa. Al-Quran adalah sangat-sangat kaya, berlapis-lapis, lebih daripada lapisan-lapisan lapisan-lapisan tambang-tambang mineral atau tambang-tambang minyak bumi yang ada di dalam bumi, yang juga berlapis-lapis. Al-Quran jauh lebih dalam lagi dan jauh lebih banyak lagi lapisannya daripada itu semuanya. Maka jemaah sekalian berbahagia, siapa yang ingin merasakan, siapa yang ingin menikmati keindahan dan kedalaman Al-Quran, satu, rajinlah membaca Al-Quran. Kalau perlu, tamat, balik lagi awal. Tamat, balik lagi awal. Tamat, balik lagi awal. Jadi kalau itu sebagai satu ritual, sebagai satu kebiasaan, setiap kita selesai sholat, membaca minimal selembar, 2 lembar, 3 lembar, tergantung daripada kecepatan kita membaca. Kalau kita sudah termasuk cepat membaca, bisa kita baca lebih banyak. Tapi kalau kita masih masih tersendat-sendat bacanya, masih terpatah-patah, maka kemudian kita baca sedikit-sedikit saja. Penting membiasakan terus-menerus. Jangan pernah kita alpa membaca Al-Quran dalam satu hari, karena dengan cara seperti itu kita buktikan kepada Allah, ya Allah, saya sangat merindukan Engkau. Saya sangat mencintaimu. Dan satu-satunya cara untuk menunjukkan kerinduan dan kecintaanku hanya dengan kitab suci-Mu. Cuma itu saja. Aku yang awam, aku yang pandit, aku yang bodoh ini tidak bisa menjangkau dirimu Tuhan, yang begitu dalam. Bagi saya yang kotor ini, yang pendosa ini, yang zalim ini, zalam tu nafsi ini, saya tidak sanggup menjangkau dirimu Tuhan. Maka saya wujudkan kerinduanku. Saya wujudkan cintaku kepadamu dalam bentuk membaca suratmu yang kamu kirim kepadaku. Hanya itu saja Tuhan. Saya tidak punya lagi instrumen yang lain. Maka ya Allah, jadi kalau aku faham dengan kitab suci ini, Allahumma rzuqni rizqan halalan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Seperti itu. Ada lagi yang lain? Syukuran Ustaz, syukuran. Masya Allah. Bukan. Ada Ustaz. Ya, silakan Bu Dokter. Ini dari Pak Burhan. Kenapa Adam itu dipanggil atau dinamakan Adam? Apakah di sebalik nama ini ada makna jati diri khusus pada ciptaan yang amnya manusia? Nah, jemaah sekalian, kata Adam ini sebetulnya kata para ahli bahasa dari kata Adam. Adam itu artinya tidak ada. Ya, Adam. Ya, jadi ada kata-kata wujuduhu ka'adamihi, itu. Adanya sama dengan ketiadaannya. Orang yang tidak berguna, orang yang tidak punya kontribusi kepada kemanusiaan, itu katanya wujuduhu ka'adamihi. Ya. Adanya sama dengan jadi Adam itu artinya tiada. Makanya kenapa disebut Adam? Karena dialah manusia pertama yang bersumber dari ketiadaan. Jadi tadinya manusia tidak ada secara fisik, secara zohir, tidak ada. Maka dialah yang pertama ada, makanya itu dengan Adam. Jadi seperti itu. Jadi katanya ada yang mengatakan Adam itu dari kata Ain sebetulnya Adam. Tapi karena menjadi bahasa Arab sehari-hari, menjadi bahasa Timur Tengah, karena Adam ini bukan hanya bahasa Arab. Ini kita temukan di dalam bahasa Ibrani, bahasa Suryani, dan sebagainya. Pokoknya Adam semuanya. Maka ainnya itu menjadi huruf A biasa. Seperti kita juga dalam bahasa kita Indonesia, bahasa Melayu, kalau ada bahasa Arab kita serap, kita ada yang hilang. Seperti misalnya masyarakat pakai shin, itu biasanya tinggal ditulis S, masyarakat, ya gitu. Bukan lagi masyarakat, tapi masyarakat, ya. Jadi bukan masyarakat. Seperti misalnya makmur, itu kan kita tidak pakai ain lagi, tapi makmur. Jadi makmur. Jadi begitu baca makmur, kemakmuran. Pada sebetulnya itu dari kata ain makmur. Ya, jadi itu ada yang hilang. Nah, begitulah juga. Jadi Adam ini hilang ketika menjadi bahasa Timur Tengah. Bahasa Timur Tengah bukan berarti bahasa Arab, bahasa apa saja, Suryani, Ibrani, dan sebagainya dipakai Timur Tengah. Karena konsep ini Adam ini ada pada agama-agama Samawi. Bukan hanya pada agama Islam, tapi ada pada agama Samawi. Ingat, agama Samawi itu tidak semuanya di Arab, ada yang di berbagai tempat. Nabi Ibrahim itu aslinya adalah orang dari
utara ke arah Persia sana, yaitu di Irak. Ya, baru kemudian berjalan ke selatan. Nah, jadi akhirnya mereka menyebutnya Adam. Jadi Adam itu dari kata tiada. Ada yang mengatakan begitu. Jadi Adam itu kata tiada. Jadi makanya dalam Al-Quran pun dikatakan bahwa penciptaan Adam itu sama dengan penciptaan Nabi Isa itu sama dengan penciptaan Nabi Adam. Apa? Sama-sama dari tidak ada. Cuma Adam benar-benar tidak ada ayah dan ibunya. Kalau Nabi Isa tidak ada ayahnya saja. Tapi artinya berasal dari tidak ada ayah, tidak ada ayah dan ibu kalau Adam. Jadi dari tiada. Benar-benar ibarat simsalabim. Ya, abrakadabra, kira-kira gitu. Tiba-tiba muncul manusia yang diciptakan oleh Allah SWT dari tangannya sendiri. Makanya sudah dengan Adam. Jadi dengan demikian, kita berpikir kalau kita tadinya tidak ada, bagaimana kita bisa ada? Karena kita sudah sampaikan tidak pernah ada sesuatu yang bisa mengadakan dirinya. Lagi-lagi, tidak ada sesuatu di dalam semesta yang bisa mengadakan dirinya sendiri. Ya, apapun. Pesawat tidak bisa mengadakan dirinya, harus dibuat oleh manusia. Ya. Anak tidak bisa mengadakan dirinya, harus dibuat oleh ayah dan bundanya. Seperti itu. Kereta, mobil tidak bisa mengadakan dirinya, harus dibuat oleh industri, pabrik, factory, mobil. Jadi tidak ada yang bisa mengadakan dirinya sendiri. Ya, internet kita ini tidak bisa mengadakan dirinya sendiri. Jadi segala sesuatu tidak bisa mengadakan dirinya sendiri, selalu butuh eksternal faktor, faktor luar namanya. Selalu butuh external thing, sesuatu yang ada di luar dirinya untuk menciptakan dirinya. Nah, maka ketika Adam tadinya tidak ada, tidak mungkin yang tidak ada mengadakan dirinya sendiri. Jadi penggunaan kata Adam sebagai manusia pertama menunjukkan kontinuitas, keberlanjutan Allah dengan kita manusia. Seperti itu. Terima kasih banyak Bapak sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kira sampai di sini pertemuan kita. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Kita tutup sampai di sini. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.